Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Manajemen Operasi Internasional yang ditulis oleh Friska Fauziah Umardi dan juga Hendra Ibrahim. Manajemen operasi internasional merupakan praktik bisnis yang dijalankan dalam skala global yang mencakup berbagai aspek penting seperti perdagangan internasional, bisnis lintas negara, manajemen lintas budaya, teknologi, etika bisnis, serta peningkatan kinerja operasional dan rantai pasok atau supply chain. Fokus utama dari praktik ini adalah bagaimana perusahaan dapat bertahan dan berkembang melalui efisiensi dalam memperoleh faktor-faktor produksi, serta memahami penyerapan produk di pasar luar negeri sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Dalam konteks ini, manajemen operasi menempati posisi strategis sebagai salah satu fungsi utama yang mendukung keunggulan bersaing. Kemajuan inovasi dan teknologi yang terus berkembang semakin memperkuat peran manajemen operasi dalam operasional bisnis. Lalu yang selanjutnya ada tujuan, yang dimana menjelaskan bagaimana praktik dan tantangan dalam manajemen operasi internasional, serta bagaimana perusahaan dapat mengelola input menjadi output bernilai tambah dalam skala global. Lalu yang selanjutnya ada topik bahasan utama, yaitu ada definisi dan ruang lingkup manajemen operasi internasional, ada konsep rantai pasokan global dan integritas vertikal, lalu ada strategi lokasi, logistik, dan bahan baku, lalu yang selanjutnya ada kegiatan jasa internasional dan karakteristiknya, lalu yang selanjutnya lagi ada strategi peningkatan produktivitas dan kualitas, lalu ada manajemen informasi dan sistem informasi internasional, dan yang terakhir ada tantangan teknologi dalam rantai nilai global. Lalu di sini ada manajemen operasi internasional, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, dan integritas vertikal, dan juga keputusan tentang lokasi. Manajemen operasi yaitu untuk menciptakan barang dan jasa. Setiap organisasi bisnis menjalankan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi pemasaran yang menciptakan permintaan dan menyalurkan produk ke pasar. Yang kedua ada fungsi keuangan yang mengelola keuangan internal dan eksternal perusahaan. Dan yang ketiga yaitu fungsi produksi atau operasi yang berkaitan dengan proses penciptaan barang dan jasa. Aktivitas manajemen operasi diterapkan baik pada perusahaan barang seperti elektronik, garmen, otomotif, dan maupun jasa seperti media, hiburan, pendidikan, dan konsultasi. Ada beberapa istilah penting terkait manajemen operasi. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan untuk menambah manfaat suatu produk, baik dari segi tempat, bentuk, maupun waktu. Lalu yang kedua ada produk, ini adalah hasil dari proses produksi yang bisa berwujud barang atau tidak berwujud, yaitu jasa. Lalu yang ketiga ada produsen, yaitu individu atau lembaga yang menghasilkan produk. Lalu yang keempat ada proses produksi, yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk menciptakan produk. Lalu yang selanjutnya ada sistem produksi, yaitu kumpulan elemen yang saling mendukung dalam kegiatan operasi. Dan yang terakhir ada produktivitas, yaitu perbandingan antara output nyata dengan input yang digunakan sebagai indikator efisiensi kerja. Ada beberapa istilah penting terkait manajemen operasi. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan untuk menambah manfaat suatu produk, baik dari segi tempat, bentuk, maupun waktu. Lalu yang kedua ada produk, yaitu hasil dari proses produksi yang bisa berwujud barang atau tidak berwujud seperti jasa. Lalu yang ketiga ada produsen, yaitu individu atau lembaga yang menghasilkan produk. Lalu yang keempat ada proses produksi, yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk menciptakan produk. Lalu yang selanjutnya ada sistem produksi, yaitu kumpulan elemen yang saling mendukung dalam kegiatan produksi. Lalu yang terakhir ada produktivitas, yaitu perbandingan antara output nyata dengan input yang digunakan sebagai indikator efisiensi kerja. Lalu yang selanjutnya manajemen operasi internasional, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi produk dan jasa akhir. Dalam skala global, kegiatan ini dikenal sebagai manajemen operasi internasional yang mencakup proses transformasi dalam perusahaan internasional dan berkaitan erat dengan aspek kualitas, produktivitas, serta teknologi informasi. Peran utama manajemen operasi adalah menciptakan nilai maksimal bagi perusahaan. Dalam konteks internasional, manajemen operasi menjadi salah satu fungsi yang paling kompleks dan menantang karena melibatkan pengambilan keputusan di berbagai negara dengan kondisi yang berbeda-beda. Manajer operasi internasional dihadapkan pada 3 isu utama, yaitu yang pertama sumber daya, yang kedua lokasi, dan yang ketiga logistik. Lalu manajemen rantai pasokan atau supply chain management dan integrasi vertikal. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan serangkaian proses dan langkah yang digunakan perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam menciptakan produknya. Pengolahan rantai pasokan memiliki dampak langsung terhadap biaya produk, kualitas produk, serta permintaan internal terhadap modal. Langkah awal dalam menyusun strategi rantai pasokan adalah dengan menentukan tingkat integrasi vertikal yang tepat. Integrasi vertikal mengacu pada sejauh mana perusahaan menyediakan sendiri sumber dayanya atau memperolehnya dari pihak luar.
Lalu yang selanjutnya yaitu keputusan tentang lokasi. Keputusan mengenai lokasi dalam manajemen operasi internasional memerlukan pertimbangan terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan negara, produk, kebijakan pemerintah, dan organisasi. Masing-masing faktor memiliki pengaruh strategi terhadap efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Yang pertama yaitu isu yang berkaitan dengan negara, melibatkan pertimbangan salah satunya yaitu ketersediaan sumber daya dan biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu isu yang berkaitan dengan produk. Faktor penting yang dipertimbangkan yaitu rasio nilai terhadap berat produk dan teknologi produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Lalu yang ketiga, isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran strategis melalui stabilitas politik dan keamanan negara, kebijakan perdagangan nasional, insentif untuk investasi atau pengembangan ekonomi, keberadaan zona perdagangan asing yang mendukung efisiensi impor-ekspor. Lalu yang keempat, isu yang berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan strategi dan struktur perusahaan internasional, terutama dalam penetapan harga produk, pengelolaan persediaan secara global, dan pengendalian biaya logistik dan penyimpanan. Lalu yang selanjutnya ada manajemen logistik. Logistik internasional adalah proses manajemen aliran barang dan sumber daya yang meliputi bahan baku, suku cadang, dan pasokan dari pemasok ke perusahaan, lalu ada perpindahan bahan dan sumber daya di dalam dan antar unit perusahaan, serta pengiriman produk jadi dan jasa dari perusahaan ke pelanggan. Manajemen bahan baku. Terdapat 3 perbedaan utama antara manajemen bahan baku internasional dan domestik. Yang pertama, jarak pengiriman. Dalam skala internasional, jarak yang lebih jauh mempengaruhi proses perakitan dan pengiriman akhir. Lalu yang kedua, jenis alat transportasi. Distribusi lintas negara biasanya memerlukan lebih dari satu jenis transportasi. Berbeda dengan distribusi domestik yang cenderung menggunakan satu moda saja. Lalu yang ketiga, kompleksitas regulasi. Pengaturan bahan baku di tingkat internasional lebih kompleks karena melibatkan berbagai regulasi terkait harga, keamanan, dan pengemasan di masing-masing negara. Lalu kegiatan jasa internasional. Kegiatan jasa internasional adalah proses bisnis yang mengubah sumber daya menjadi layanan tidak berwujud yang memberi manfaat bagi pelanggan. Adapun karakteristik jasa internasional yaitu tidak berwujud dan sulit diukur kualitasnya, tidak dapat disimpan untuk digunakan nanti, membutuhkan partisipasi langsung dari pelanggan, dan sering terkait dengan produk berwujud seperti layanan perbaikan atau pemeliharaan. Lalu manajemen operasi jasa internasional mencakup yaitu perencanaan kapasitas yang menentukan jumlah pelanggan yang dapat dilayani, lalu perencanaan lokasi, memilih lokasi yang dekat dengan pelanggan, perencanaan fasilitas, menyesuaikan dengan budaya lokal atau identitas merek, dan jadwal operasi yang mengatur waktu layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, library research, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber tertulis terkait manajemen operasi internasional dari buku, artikel ilmiah, maupun dokumen online lainnya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, manajemen operasi dan internasional. Manajemen operasi mencakup proses transformasi input menjadi output dalam bentuk barang dan jasa. Dalam skala internasional, manajemen operasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan kualitas, produktivitas, teknologi, dan perbedaan antar negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai tambah maksimal bagi perusahaan. Lalu yang kedua, kompleksitas manajemen operasi internasional. Ada 3 tantangan utama. Yang pertama, sumber daya, terkait supply chain dan integrasi vertikal. Yang kedua, lokasi, penentuan tempat produksi dan distribusi. Dan yang ketiga, logistik, yaitu pemilihan transportasi dan pengelolaan persediaan. Perusahaan internasional menghadapi kerumitan tambahan seperti peraturan berbeda, pasar yang heterogen, dan risiko politik. Lalu yang ketiga, strategi operasi. Manajemen operasi dipengaruhi oleh strategi bisnis, seperti diferensiasi pada perusahaan premium. Mereka memiliki lokasi dengan tenaga kerja terampil walau biaya tinggi demi kualitas. Yang keempat, strukturisasi dan pemasaran global. Penggunaan bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, tempat menjadi alat koordinasi strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kelima yaitu operasi jasa internasional. Sektor jasa menjadi penting dalam perdagangan global. Karakteristik jasa yang pertama tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Yang kedua membutuhkan kehadiran pelanggan. Dan yang ketiga sering terhubung dengan produk fisik, misalnya layanan purna jual. Lalu yang keenam, produktivitas. Produktivitas penting untuk efisiensi dan daya saing. Strategi peningkatan seperti riset dan pengembangan, perbaikan proses operasional, dan keterlibatan karyawan. Lalu yang ketujuh, kualitas dikelola melalui pendekatan total quality management dan standar ISO 9000. Fokus pada perbaikan berkelanjutan, partisipasi karyawan, serta pengawasan bahan baku dan proses. Lalu yang kedelapan yaitu informasi. Informasi berperan dalam pengambilan keputusan strategis. Perusahaan perlu sistem informasi terintegrasi global agar manajer di berbagai negara dapat berkomunikasi dan mengelola data secara efisien. Lalu yang selanjutnya, sistem informasi internasional.
yang dimana arsitektur sistem harus mencakup strategi global, struktur organisasi, dan platform teknologi. Strategi sistem global, ekspor domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Lalu tantangannya menyatukan kebutuhan pengguna, mengoordinasikan sistem, dan memastikan keterpaduan lintas divisi dan negara. Lalu yang terakhir, teknologi dan integrasi. Sistem informasi harus mampu mendukung rantai nilai global. Ini mencakup standar hardware atau software, integrasi antar aplikasi, dan pengembangan sistem digital lintas negara. Kesimpulannya, manajemen operasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengubah berbagai jenis input, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal, menjadi produk dan jasa akhir. Aktivitas ini berfokus pada proses produksi yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Peran utama manajemen operasi adalah menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi perusahaan, yaitu dengan meningkatkan nilai input organisasi secara langsung melalui proses yang menghasilkan output berkualitas dan efisien. Oleh karena itu, tujuan operasional perusahaan harus disesuaikan dengan karakteristik industri di mana perusahaan beroperasi, serta strategi persaingan yang diterapkan. Dengan demikian, manajemen operasi dapat berkontribusi secara optimal dan meningkatkan produktivitas dan membantu perusahaan mencapai keunggulan bersaing di pasar. Sekian presentasi hasil analisis jurnal yang sudah kami diskusikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.